Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Yasin, ya, ayat 41 sampai ayat 44. Allah berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun wa inna sya' nugrikhum fala sarikha lahum walahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Dan di antara ayat-ayat kebesaran kami bagi mereka adalah kami mengangkut keturunannya di dalam kapal yang besar, fil fulkil mashhun. Kemudian kami ciptakan bagi mereka yang seperti itu, ya, di darat untuk mereka naiki. Kalau kami kehendaki, kami akan tenggelamkan mereka dan tidak ada pertolongan kecuali yang mendapat rahmat dari kami sampai waktu tertentu. Di dalam tafsir ini diartikan antara lain bahwa yang dimaksud kapal itu adalah kapal Nabi Nuh yang mengangkut keturunan-keturunan yang nantinya melanjutkan kehidupan bangsa-bangsa manusia. Jadi yang disebut kapal itu Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh. Tapi sebagai inspirasi bahwa ini adalah ayat tanda kebesaran Allah, kita bisa dapat ide untuk membuat kapal pengangkut yang besar yang bisa mengangkut banyak manusia, ya. Jadi kapal-kapal penumpang yang besar seperti Titanic, kapal yang sangat besar, itu inspirasinya bisa dari fil fulkil mashhun tadi, yang bisa mengangkut banyak orang, ya. Yang agak mencurigakan adalah ayat berikutnya, wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan yang semacam itu di dunia, di darat, ya, di dunia, di daratan, ya. Artinya yang bisa mengangkut orang banyak. Dalam tafsir-tafsir lama kan belum mengenal tentang alat angkut darat yang bisa mengangkut banyak, ya. Jadi dalam kitab tafsir lama itu disebut bahwa yang disebut mirip kapal di darat adalah unta. Tapi unta kan bisa mengangkut hanya 1-2 orang, ya. Tidak seperti kapal Nabi Nuh yang banyak. Sehingga inspirasi dari ayat tadi, ya, ayat 42, tentunya transportasi darat direncanakan untuk mengangkut orang banyak. Bisa kereta api, bisa bis banyak, ya, yang mengangkut penumpang banyak. Itu inspirasi dari ayat tadi, ya. Sehingga tafsir yang klasik lama itu berjalan, tapi inspirasi bagi kita adalah alat transportasi darat. Kemudian ayat berikutnya, kalau kami kehendaki, kami akan tenggelamkan mereka. Kalau yang kapal laut, ya seperti Titanic, bisa tenggelam, ya. Itu bisa inspirasi kita, kapal harus diamankan dari kemungkinan tenggelam seperti Titanic. Tapi bagaimana dengan angkutan darat? Ya, angkutan darat kan tidak tenggelam di bumi. Maka ini mungkin inspirasi dari kereta api atau bis angkutan darat yang masuk ke dalam terowongan-terowongan panjang, tenggelam di dalam gunung melalui terowongan-terowongan yang, maka ayat-ayat seperti ini menjadi ayat yang harus ditekuni untuk menciptakan alat transportasi angkutan manusia yang banyak di darat maupun di laut, ya. Dan harus direncanakan keamanannya supaya tidak runtuh terowongan itu, tidak tenggelam kapal di laut,
tidak tertimbun angkutan manusia yang di darat itu. Sehingga surat Yasin tadi bisa bermanfaat juga untuk inspirasi teknologi transportasi. Wallahu a'lam.